Merdeka. Merdeka. Kita Ya silakan Mbak Ilma. Apa ya, itu ya, bisa dijelaskan video itu tadi? ya, jadi ini sebetulnya project iseng, project pribadi. Saya waktu itu tahun pertama saya di London, saya pengen tahu seberapa besar sih orang-orang yang ada di London itu tahu tentang negara saya, Indonesia. Jadi saya datang ke Trafalgar Square. Jadi Trafalgar Square itu semacam alun-alunnya lah kalau di kota London itu ya. Jadi di sana turis-turis datang untuk foto-foto gitu, untuk mengabadikan momen lah di sana. Jadi saya datang ke sana khusus waktu itu memang pengen bikin video untuk kemerdekaan Indonesia tahun 2017 waktu itu ya, tahun 72 ya. Ya, jadi saya datang ke sana, saya pengen tahu, saya ajak ngobrol orang-orang yang ada di sana, yang kebetulan adalah turis-turis semua gitu. Jadi saya tanya seberapa tahu sih mereka tentang Indonesia, what do you know about Indonesia? Ya seperti yang kita bisa lihat semua di video tersebut ya, jadi ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang Indonesia. Ada beberapa memang yang tahu, seperti salah satunya dari Belanda, mungkin karena tahu dulu nenek moyangnya menjajah kita, gitu ya, punya sejarah, dan juga mungkin komunitas Indonesia di Belanda juga besar, jadi cukup tahu lah ya tentang Indonesia. Tapi selain itu ternyata masih banyak yang nggak tahu tentang Indonesia. Bahkan ada satu yang seperti kita lihat kaget, malah dia pikir Bali itu di India gitu. Jadi itu yang menjadi concern saya gitu, bahwa ternyata Indonesia masih belum dikenal dengan baik oleh dunia. Gitu. Jadi yang membawa Teh Ilma ke dunia pariwisata itu apa sih? Kenapa begitu tertarik dengan turisme? Nah, ini sebetulnya perjalanan yang panjang. Jadi mulai dari awalnya saya tuh sangat tertarik dengan dunia advertising pertamanya ya, dari marketing communication. Awalnya kalau ditarik mundur ke belakang sejarahnya, salah satu yang membuat saya sampai ada di sini, dari semua orang-orang yang suportif di sekitar saya, salah satunya adalah Mas Irwan. Gitu. Jadi dulu Mas Irwan itu sering jadi dosen tamu di DKV ITB waktu saya masih kuliah, dan beliau sharing banyak tentang dunia advertising. Saat itu akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sub kakak ya Mas namanya ya, creative advertising gitu. Nah dari situ perjalanan panjang belajar tentang advertising, belajar juga tentang bagaimana memasarkan sebuah produk. Dari situ saya pikir, kenapa marketing yang saya tahu di sekitar saya ini selalu hanya memasarkan produk atau servis saja. Bagaimana dengan negara saya gitu.
sejauh mana sih negara saya ini dipasarkan gitu di dunia gitu. Nah, belum lagi saya sendiri memang senang jalan-jalan gitu, saya senang traveling gitu, saya senang melihat dunia, saya ingin melihat dunia tidak hanya diam di satu lokasi saja, tapi saya ingin melihat seberapa kita berbeda sih, atau apa sih yang membuat dunia lain di luar sana itu sepertinya jauh lebih menarik gitu buat orang-orang yang di Indonesia gitu. Nah dari situ saya pelajari lagi, saya juga mulai bertanya-tanya, berdiskusi dengan orang-orang yang sangat concern terhadap pariwisata dan juga tentang marketing ya secara general, dan akhirnya saya melihat bahwa ternyata dengan potensi yang sangat besar di bidang pariwisata di Indonesia sangat butuh gitu untuk bisa digemakkan lagi gitu di mata dunia gitu. Itu yang menjadi dasar sama saya. Ilma, di Inggris sendiri udah ada ini belum riset-riset terkait dengan brand recall ya untuk Indonesia? Seperti apa sih brand recognition index di Indonesia di sana gitu ya? Tadi kan sempat di video beberapa orang dimintai pendapat tentang Indonesia. Nah, secara umum sudah ada belum sih riset-riset tentang itu di sana? Secara umum, kalau sejauh yang saya tahu ya, memang masih sangat under researched gitu, under represent di literature. Jadi kalaupun ada, itu lebih banyak bicara soal Bali gitu. Jadi yang selalu diangkat Bali lagi gitu. Jadi kurang sekali yang membahas tentang Indonesia secara general, apalagi daerah-daerah di sebelah daerah-daerah di timur misalnya ya. Jadi masih sangat segmented gitu, hanya bicara tentang Bali, sehingga orang-orang sini hanya tahu Bali gitu sejauh ini. Nah, sementara di London kan ada WTM ya, ada World Travel Market ya setiap tahun tuh. Seperti apa ketika Indonesia ketika berpartisipasi di sana, gaungnya seperti apa campaign yang dilakukan oleh Kemenpar lah ya, terutama sebagai lokomotifnya? Ya, sangat baik sebetulnya ya. Usaha pemerintah itu saya appreciate sekali, sangat-sangat baik gitu. Jadi bahkan universitas saya sendiri juga sangat mengencourage mahasiswa-mahasiswa untuk datang khusus ke acara WTM itu. Dan tidak hanya dari universitas saja, ternyata memang di industri pariwisata di UK juga sangat mengencourage orang-orang untuk hadir di acara tersebut. Jadi sebetulnya memang dari sisi usaha pemerintah sudah sangat baik sekali sih untuk merepresentasikan Indonesia di mata dunia. Hanya saja untuk WTM kan segmentasinya sangat niche gitu. Hanya orang-orang tertentu yang tertarik di bidang pariwisata yang datang. Stakeholder biasanya sih. Stakeholders, iya. Publik masih belum. Masih belum. Walaupun sudah banyak sih. Kayak kita setiap tahun biasanya ada Indonesian Weekend. Jadi itu semacam acara festival yang memperkenalkan budaya Indonesia, dan itu diperkenalkan langsung secara umum gitu ya. Biasanya tempatnya di tengah kota, di dekat Tower Bridge gitu, seperti yang ada di latar belakang saya ini. Itu biasanya selalu ada festival di sana, dan ada memperkenalkan budaya Indonesia, ada booth-booth kerajinan Indonesia dan juga makanan-makanan Indonesia. Jadi orang-orang yang lalu lalang di sana bisa hadir dan ikut meramaikan acara gitu di sana. Nah, orang kan banyak yang nyebut Indonesia itu kaya, alamnya lebih gitu ya. Artinya Bali-Bali yang lain itu sebetulnya bertebaran di mana-mana gitu. Budayanya, alamnya, kemudian heritage yang lain, bangunan-bangunan lama misalnya. Nah, tetapi tetap saja kalau dibanding dengan negara tetangga Malaysia atau Thailand gitu, kunjungan wisata kita itu termasuk yang relatif rendah gitu. Nah, apa yang menurut Mbak Ilma amati ini, apa yang terjadi? Sebetulnya kalau dari sisi angka pariwisata visitor yang datang tuh cukup besar sih Pak, cukup besar gitu dari angkanya bila dibanding
bahkan untuk bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Cuman memang tersentralisasi hanya di Bali lagi. Ya. Jadi hanya di tempat-tempat wisata yang memang sudah terkenal lah gitu. Jadi menurut saya memang perlu ada gerakan-gerakan marketing pariwisata yang lebih terukur dan lebih terarah di tempat-tempat wisata yang lain gitu. Ya. Supaya orang juga tahu bahwa Indonesia nggak cuma Bali loh gitu. Betul. Ya. Mungkin juga mungkin tadi Pak Dwi, saya mungkin bisa tambahkan Indonesia itu unik sebenarnya, tapi juga kan sebenarnya bukan cuma sekedar kontennya yang cukup seksi di mata travelers. Kita juga dealing dengan buying behavior juga. Kayak misalkan orang di UK misalkan libur mereka paling tidak 2 minggu ya minimal sampai sebulan lah. Nah, yang pertama connecting flight sedikit sekali kan dari London lah, Heathrow ataupun mana satunya Gatwick, Heathrow mungkin ya ke Jakarta kan Garuda mungkin berapa kali ya Mak? Seminggu ya? Udah makin sedikit kali ya dibanding dulu ya? Semakin sedikit, seminggu sekali sekarang. Betul. Nah itu juga menjadi kendala. Terus kemudian kalau misalkan dihitung lama terbang gitu ya, orang yang cutinya sebentar sekali akan merasa rugi, banyak hilang di perjalanan. Jadi memang banyak barrier, makanya kayak di Kemenpar kalau nggak salah tahun lalu ada beberapa strategi yang memang untuk mengatasi hal kayak gitu. Misalkan kayak dibanding dengan Thailand saja. Thailand itu jumlah flight dari Inggris ke Bangkok itu banyak sekali, ratusan per minggu gitu. Jadi memang agak menyulitkan. Nah, makanya ada beberapa program kayak misalkan tourism hub. Jadi kita mencegat turis yang landing di Bangkok untuk kita rayu untuk datang ke Indonesia. Nah, tapi ya lagi-lagi balik lagi dengan dealing lagi dengan kesiapan dari destinasi juga. Destinasi yang siap Indonesia berapa sih? Pak Jokowi bilang 10 Bali baru gitu ya. Tapi 10 Bali baru pun sebenarnya juga secara infrastruktur dan banyak hal gitu ya, kelembagaan, amenitas, atraksi dan segala macam belum sekomprehensif Bali gitu. Jadi yang ribet sih ngurus wisata kayak ngurus negara sebenarnya. Iya, betul banget. Nah, dalam kan Mbak Ilma salah satu interestnya di branding ya, tourism branding. Nah, apakah kalau dilihat dari sisi branding Indonesia itu kurang inovatif atau kurang apa yang perlu diimprove gitu loh? Seperti yang sudah dipakai bertahun-tahun kan Indonesia beautiful. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia ya. Nah, itu sudah berapa lama itu dipakai itu? Apakah cukup relevan gitu ya untuk situasi yang baru dan target baru untuk turisme ini? Sebetulnya kalau saya pribadi sih saya sangat appreciate dengan branding Indonesia yang sudah ada ya, Wonderful Indonesia. Saya sudah sangat merepresentasikan Indonesia dengan sangat baik gitu. Bahkan kalau kita lihat dari sisi DKV gitu, dari logonya saja sudah berusaha merepresentasikan keanekaragaman Indonesia dengan berbagai potensi yang ada gitu ya. Tapi kalau saya lihat memang belum menggema secara menyeluruh gitu masalah Wonderful Indonesia ini. Kalau kita lihat bahkan misalnya di contohnya ya Incredible India itu lebih banyak gitu, lebih bergema di sini di UK contohnya. Jadi mungkin harus di-push lagi kali ya, di-boost lagi pemasaran pariwisatanya, brandingnya ini mungkin harus diperluas lagi. Harus ada approach yang lebih unik mungkin, yang bisa sesuai dengan target market, misalnya khusus untuk orang Inggris approach-nya seperti apa, khusus untuk Prancis mungkin approach-nya berbeda lagi, gitu yang saya lihat. Ya, jadi perlu ada inovasi ya di dalam meng-approach yang dilakukan berdasarkan tipologi dari country of origin atau tipologi dari budaya yang berbeda, itu approach-nya harusnya berbeda juga ya. Ya, disesuaikan juga dengan travel motivation gitu, dengan profil wisatawannya yang pastinya berbeda-beda gitu. Apa yang bisa kita pelajari dari cara
pemerintah Inggris di dalam mempromosikan lokasi turisme mereka atau kekayaan turisme mereka? Mbak Ilma, apa yang bisa kita pelajari gitu ya? Kalau saya lihat sih sebetulnya dari ini sejarahnya panjang ya. Kita mendengar nama Inggris saja sudah punya image sendiri, kita punya persepsi sendiri gitu. Dan ini tuh berjalan bertahun-tahun gitu, dari zaman dulu banget gitu itu terbentuk. Nah, terbentuknya itu karena ada social representation ya, konstruksi sosial yang membuat kita punya persepsi khusus tersebut gitu. Ditambah lagi dengan exposure dari informasi-informasi yang kita lihat di TV, di berita dan lain sebagainya. Sepertinya memang image Inggris itu selalu positif gitu, selalu sepertinya lebih baik gitu, lebih baik, jauh lebih maju, jauh lebih develop gitu. Jadi ya sampai saat ini saya lihat memang peranan informasi ya, peranan penyebaran informasi itu sangat-sangat besar, sangat-sangat tinggi gitu. Media-media ini perlu membangun citra yang lebih baik gitu, khusus untuk Indonesia. Makanya saya sangat senang sekali ada Good News from Indonesia. Ini sangat-sangat baik gitu untuk encourage dan juga membuat persepsi kita terhadap Indonesia itu jauh lebih baik. Jadi tidak hanya tidak hanya berita-berita negatif saja gitu, tapi juga berita-berita yang positif yang membangun karakter kita dan kepercayaan kita terhadap negara sendiri. Menurut saya itu sih dari sisi media dan juga pembentukan sosial, konstruksi sosial terhadap bangsa kita sendiri yang bisa kita improve gitu. Ya, jadi memang faktor sejarah juga ya, karena nama Inggris itu sudah tertanam dari dulu kala gitu ya. Walaupun di Indonesia kan wong Londo, Belanda sebetulnya yang lebih yang lebih populer. Ya. Nah, tapi kalau melihat pandangan para turis tadi di alun-alun Inggris itu seperti itu, prospeknya jadinya seperti apa sih wajah Indonesia di katakanlah di Inggris gitu? Prospek wajah Indonesia di Inggris sebetulnya itu apakah masih, itu kan 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu diambil videonya, dan dari sekian banyak yang ditemui ya hanya satu yang agak benar gitu ya, dia mempersepsikan Indonesia. Nah, apakah menarik juga nih Kak Teh Ilma untuk mengambil video yang sama di tempat yang sama gitu ya, walaupun dengan orang yang berbeda 3 tahun setelah tahun 2017 gitu. Niatnya memang begitu Pak, sayang sekali harus lockdown lagi nih. Dan udah sangat sepi sekali, betul-betul berbeda. London sebelum pandemi dan dengan sekarang saat pandemi itu betul-betul berbeda. Jadi sangat sepi, sangat udah vibe-nya juga berbeda, atmosfernya udah sama sekali bukan seperti London. Gitu, udah nggak ada turis kan, jadi sangat beda banget sih. Apalagi sekarang mau national lockdown yang kedua, jadi agak susah. Padahal saya udah rencana nih sebelum pulang pengen bikin lagi. Iya. Mak, kalau misalkan di probing deh, Indonesia itu menurut mereka gitu di Inggris lah ya, yang ditemui sehari-hari. Persepsi tentang Indonesia itu apa aja sih, kalau misalkan 3 besar deh, apa sih yang top of mind tentang Indonesia? Bali itu udah pasti nomor 1. Udah pasti nomor 1 Bali. Yang kedua, the biggest Muslim countries in the world. One of the biggest Muslim countries in the world, mereka tahu. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga kayaknya 2 itu sih yang paling sering saya temuin ya. Yang ketiga kadang mereka bilang, kenapa? Hutan enggak juga ya. Kayaknya cuma itu yang paling sering saya temuin ya. Yang ketiga maksudnya nggak tahu. Kadang saya nemunya paling mereka bilang, kamu orang Indonesia pertama yang saya kenal gitu.
Walaupun saya kaget gitu, bukannya banyak ya orang Indonesia di London atau di UK, bukannya banyak. Tapi mereka bilang, enggak, kamu orang pertama gitu, orang Indonesia pertama yang saya kenal seumur hidup gitu. Itu doang Ya, sih. mungkin kurang gaul juga Tapi mungkin dia ya. iya, mungkin mereka kurang gaul juga. Tapi kalau persepsi utamanya itu dua sih menurut saya ya. Jadi pertama Bali sama one of the biggest Muslim countries in the world itu. Kalau soal makanan atau soal budaya Ada yang itu tahu. Nggak banyak yang banyak tahu yang tahu sih. ya. Oke. Ya. Ini menjadi menarik sih, Ilma. Di sini juga ada Mas Erlan nih, yang kebetulan beberapa tahun yang lalu itu jadi delegasi Indonesia ya Mas Erlan, di Frankfurt Book Fair. Nah ini menarik karena diplomasi budaya kita harus diperkuat lagi. Karena misalkan Indonesia itu sangat mudah ketika ini juga yang di beberapa hal yang dikritisi teman-teman untuk ketika melihat campaign Wonderful Indonesia gitu, terutama di luar negeri. Itu cuma sekedar campaign-campaign gambar yang beauty yang sebenarnya akan sangat mudah bagi orang-orang yang memang sudah sangat teknologi savvy gitu ya. Googling aja Indonesia pasti akan keluar tuh Google Image-nya list dari gambar-gambar indah tentang Indonesia. Ya. Tapi di situ tuh tidak ada naratif tentang Indonesia yang which is sebenarnya kita paling kaya dengan kebudayaannya. Nah, ini juga terkait nanti mungkin juga Mas Erlan bisa sharing ya bagaimana ketika di Frankfurt Book Fair mencoba diplomasi dengan literasi Indonesia ya. Yang mana sebenarnya kan harusnya 2019 Indonesia kan jadi market focus ya di London Book Fair ya. Iya, saya ada di sana kok. Tahun 2018-nya juga saya part of the committee kebetulan. Nah, seperti apa Ilma budaya Indonesia itu dikemas sebagai salah satu konten dalam komunikasinya. Jadi karena saya ingat banget tuh ketika 2007 saya sempat bantu di rebrandingnya Indonesia, campaign-campaign tentang gambar-gambar yang indah udah dilakukan di 2007 sebenarnya. Jadi kenapa harus diulangi lagi sekarang? Sekarang justru akan lebih baik akan memperkenalkan people and culture sebenarnya. Jadi naratif communication yang terkait dengan itu yang harusnya justru lebih digali, yang membuat mereka melihat bahwa this is kind of exotic destination yang membuat mereka willing to visit kayak gitu kan. Nah seperti apa kemarin di London Book Fair di mana Indonesia jadi market fokus berkomunikasi di situ? Ya kita ngundang beberapa authors ya dari Indonesia, penulis-penulis yang sangat terkenal yang sudah yang sudah namanya sudah dikenali di dunia internasional. Salah satunya di Lestari, terus ada beberapa nama lagi, maaf saya kurang ingat gitu nama-namanya. Tapi memang di situ diperkenalkan dengan sangat baik dan antusiasme pengunjung juga sangat baik. Tentunya mereka karena ada di bidang literasi, jadi yang mereka mereka diskusikan adalah dunia literasi Indonesia gitu ya, dengan penulisannya gitu, buku-bukunya juga, dan juga dari sisi bercerita gitu, storytellingnya apa sih yang paling disukai oleh Indonesia gitu. Dan ya so far sih saya lihat memang bagus sekali, apalagi dengan dekorasi booth-nya itu sangat merepresentasikan Indonesia dengan sangat baik. Dari situ sih menurut saya udah cukup baguslah effort-nya gitu untuk memperkenalkan Indonesia secara lebih general lagi kepada masyarakat dunia gitu. Ya. Mungkin juga nanti Mas Erwan kita undang untuk sharing ya dari point of view literasi. Atau langsung aja Pak Dwi, mumpung ada Mas Erwan. Mas Erwan, silakan Mas Erwan kalau mau menanggapi. Halo semuanya. Ya. Mas ini saya perkenalkan Mas Erlan ini seorang entrepreneur, seorang pegiat literasi dan juga backgroundnya di advertising agency dan 2015 ya Mas Erlan ke Frankfurt Book Fair ya? Ya, sama 2019 saya di London kok. Oh di London juga. Di London juga ya Mas ya? Iya. Kita ketemu. Mungkin kita tunggu, cuman belum bersapa-sapa kali ya Mbak. Bersapa kali ya. Seperti apa Mas Erlan? People and culture mencoba dijadikan konten yang rasanya akan sangat-sangat strong gitu ya sebagai sebuah value proposition Indonesia. Iya. Jadi gini, ini teman-teman ini menarik memang. Memang Indonesia itu terasa kurang dipromosikan, terutama dulu ya. Jadi akhir-akhir ini mulai
mulai digiatkan teman-teman melakukan promosi mengenai Indonesia di beberapa negara dengan terutama waktu itu ada Badan Ekonomi Kreatif ya. Nah, itu kan Bekraf itu kan cukup banyak tuh kegiatannya di Southeast Sussex gitu ya, yang di Amerika dan beberapa tempat lainnya. Nah, jadi terakhir yang market fokus di London itu memang kerjasama antara Digbud dan Bekraf. Kebetulan saya delegasi dari jadi Komite Buku Nasional dari KBN. Dan KBN itu di bawah Kemendikbud. Nah, jadi memang kalau 2015 itu inisiatifnya banyak di Kemendikbud. Ya. Jadi Kemendikbud. Nah, jadi karena itu memang cerita lama sebelum Pak Jokowi. Ya. Waktu itu zamannya Pak Nuh kan ya. Nah, teman betul. dilanjutkan oleh Pak Anies. Nah, tapi memang Indonesia itu memang kurang sekali dipromosikan. Kurang sekali. Dan nama Indonesia itu seperti kata Mbak Ilma tadi memang tidak banyak orang tahu nama Indonesia. Indonesia Incorporated itu nggak jelas gitu kira-kira ya. Nggak banyak yang. Iya, jadi nggak tahu uang Indonesia. Kita tuh bukan negara yang mempunyai brand sehingga bisa ada di mana-mana, dikenal sebagai satu brand yang terkenal di Indonesia gitu ya. Jadi dari Indonesia di luar negeri, sehingga orang tuh tidak akan mencari tahu banyak karena tidak pernah terdengar. Nah, memang inisiatif untuk memperkenalkan dengan melakukan pergerakan budaya atau pergerakan perdagangan di luar negeri itu sebenarnya sangat baik, walaupun memang kosnya nggak murah. Saya akuin kosnya nggak murah. Waktu itu saja, waktu Frankfurt Book Fair itu dicadangkan sampai $10 juta. Tapi waktu nggak habis segitu, nggak habis. Jadi sekitar 80 M ya mungkin ya pakai. Yang tahun ini juga yang di London juga begitu, tapi nggak sebanyak yang di Frankfurt karena delegasinya tidak terlalu banyak gitu. Tapi angka segitu tuh bukan cuma untuk membangun stand dan lain-lain, tapi juga macam-macam. Memberangkatkan delegasi, melakukan promosi, pasang iklan di sekitar London, kemudian di waktu itu di Frankfurt. Nah, itu jadi. Tapi memang sangat diperlukan Indonesia datang hadir di sana. Salah satu contohnya keberhasilan adalah kita nggak ngomong komersil ya, tapi keberhasilan adalah membuat beberapa buku Indonesia terbit di negara-negara yang kita tuju. Di London buku Reda tuh ada satu, ada beberapa buku yang teman-teman yang lain yang terbit di sana, buku kalau nggak salah juga terbit ya di London. Tapi itu kan sebuah pencapaian bahwa sebuah buku dari Indonesia, dari penulis Indonesia bisa terbit di negara lain, ya, apalagi negara Eropa. Dan kalau dari segi buku ada sekitar 1.500 judul buku itu sudah terbit judul ya di luar negeri. Ya, salah satunya bukunya Eka, bukunya Hendra Hirata gitu ya. Memang ini tidak bilang bahwa ini pekerjaan karena Frankfurt Book Fair saja. Frankfurt Book Fair mungkin menyumbang sekian ratus, tapi ini adalah sebuah usaha kolektif dari selama ini dilakukan oleh industri perbukuan. Usaha kolektif ini yang membuat istilah tadi brand Indonesia itu hadir. Sehingga itu mulai dikenal, ada Indonesia, ada bukunya. Buku Reda itu yang ada yang cerita anak kecil warna merah itu cukup dapat respon baik di sana. Reda keliling-keliling, dia menceritakan, dia bikin seperti dongeng gitu di sana, dan itu dapat respon yang bagus. Nah, jadi memang kehadiran Indonesia, kehadiran insan atau kehadiran budaya di Indonesia di luar negeri itu harus ada. Karena kita bukan negara yang, kalau negara produsen seperti negara Eropa gitu, dia hadir dengan produknya, dengan Gucci, dengan Hermes gitu ya, Hermes gitu ya, dan lain-lainnya. Dan kita kan tidak hadir di sana gitu. Korea saja bisa hadir ke sini, kan kita membeli budaya Korea itu karena produk Korea datang dulu sebelum K-popnya datang. Nah, kalau kita ada produk di sana yang hadir, jadi produsen Indonesia hadir di sana, akan lebih mudah untuk Indonesia dikenal, sehingga pariwisata juga lebih dikenal, orang akan cari tahu apa Indonesia, dan ini dari tontonan Bali dan lain-lain.
Jadi memang bisnis itu akan membuat lebih mudah ceritanya. Dan juga Korea itu hadir karena dengan ada Samsung, dengan ada produk di sini ya kalau dan pemerintahnya juga sangat betul. luar biasa. Nah, contoh di cerita dari teman-teman makanan itu perlu hadir kan di sana, Pak. Indonesia kurang dikenal makanannya. Nah, Thailand pintar. Thailand itu saya dengar dari teman-teman informasinya pemerintahnya mendukung terutama airlines-nya itu memberi subsidi khusus untuk bahan makanan dari Thailand untuk ada seperti di Eropa. Sehingga untuk mencari makanan Thailand lebih mudah. Usaha yang pengen merasakan makanan Thailand lebih mudah gitu. Nah itu kan harusnya dicari, karena nggak mungkin mencari kunyit, mencari lada di Eropa kan, ya harus datang dari Indonesia yang memang khas gitu. Mencari kecombrang gitu nggak ada di Eropa. Padahal kecombrang jadi makanan. Nah kira-kira gitulah yang perlu yang terjadi. Jadi menurut saya bisnis perlu disupport sehingga akhirnya budaya masuk, sehingga perwisata juga akan ikut kira-kira gitu. Ya, terima kasih Mas Erlan. Sama-sama. Mbak Elma, silakan komentarnya Mbak Elma. Ya betul sekali, sebetulnya apa yang dikatakan oleh Mas Erlan benar-benar betul sekali ya gitu ya, saya 100% setuju. Contohnya misalnya ya kalau kita di sini juga ternyata sampai di London loh budaya K-pop itu. Banyak teman-teman saya yang orang British, mereka suka dengan K-pop. Kegandrungan juga ya. Saya kaget loh, ada beberapa ya, memang nggak banyak, tapi ada gitu beberapa orang British, teman-teman saya yang kok suka ya K-pop, kok tahu gitu. Kirain cuma orang Indonesia aja yang tahu, ternyata memang sampai ke sini gitu budayanya. Ya betul sekali ya dengan adanya tadi ya perdagangan dan produksi gitu tadi. Nah sekarang dengan menjual culture, dengan menjual ekonomi kreatifnya gitu ya ke negara-negara di Eropa sini memang sangat-sangat berpengaruh besar gitu untuk lebih tahu lagi tentang negara kita gitu. Setuju sekali dengan Mas Erlan. Ya. Ilma mungkin bergeser ke akademia ya. Jadi bisa cerita nggak sih seperti apa iklim research ya di sistem pendidikan di Inggris ya? Bagaimana ekosistem di sana keterlibatan stakeholders terhadap research? Bagaimana pemerintah membuat platform dalam bentuk kebijakan-kebijakan sehingga iklim research ini bisa benar-benar hidup gitu loh. Nah mungkin juga nanti saya mau minta pendapat juga Pak Didit Widiatmoko karena Pak Didit juga menarik perspektifnya. Beliau juga dulunya adalah orang yang memang sering membawa nama brand Indonesia. Iya ini guru saya nih Pak Didit, apa kabar Pak Didit? Pak Didit apa kabar Pak? Pak Didit apa kabar Pak? Nah ini dosen saya nih Pak Didit dulu. Nah Pak Diditnya dulu sempat bergabung di IPTN ya, PT Dirgantara Indonesia yang memang membawa diplomasi produk Dirgantara sering ke luar negeri. Mungkin bisa memberikan perspektif dalam konteks memarketkan Indonesia melalui produk. Dan kebetulan juga Pak Didit saat ini juga menjadi akademia, menjadi periset juga. Nanti juga mungkin bisa saling berkelindan dengan Ilma. Silakan Ilma sebelum nanti ke Pak Didit. Iya, bicara soal research di sini sangat-sangat disupport oleh pemerintah. Kalau kita lihat, ibaratnya kalau masuk ke website universitas aja, banyak sekali grant yang mensupport berjalannya research gitu. Tidak hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk dosen-dosennya gitu ya. Jadi sangat disupport dengan sangat baik sehingga iklim research-nya juga terbentuk gitu di sini. Iya, sangat-sangat tumbuh dengan sangat baik gitu. Saya juga banyak bicara dengan dosen-dosen saya, dengan supervisors. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa memang Indonesia tuh butuh belajar dengan supaya untuk bisa menumbuhkan iklim research dengan baik gitu di masing-masing universitasnya. Padahal sebetulnya universitas di Indonesia sudah sangat baik gitu, sangat-sangat banyak dan seharusnya bisa menumbuhkan researcher yang berkualitas gitu, yang bisa memberikan solusi gitu ya, memberikan research yang impactful gitu di bidangnya masing-masing. Nah, saya lihat memang kalau di
universitas saya sendiri gitu ya, di Middlesex University, ada semacam grant yang khusus memberikan sponsor kepada faculty members-nya itu secara berkala, sehingga research yang ada yang dilahirkan oleh dosen-dosen yang ada di fakultas saya misalnya ya, secara in particular itu sangat besar gitu. Jadi setiap tahunnya selalu ada research baru yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang yang di tier 1 gitu ya, Q1 gitu. Dan memang aim-nya high gitu. Di sini cenderung tidak melirik jurnal-jurnal Q2 dan Q3 gitu. Jadi memang betul-betul aim high, goals-nya adalah bisa publish di jurnal-jurnal Q1 itu yang saya lihat. Nah, selain target untuk di jurnal gitu ya, seperti apa industri embracing hasil-hasil riset menjadi input yang konstruktif bagi R&D terutama di industri. Ya. Nah, kebetulan saya di sini beberapa kali ikut conference. Jadi ada konferensi internasional yang saya datang ke konferensinya gitu. Ada juga yang saya terlibat langsung sebagai panitia di sana. Jadi yang saya lihat memang kerjasama relationship antara akademia dengan industri ini sangat baik gitu. Sangat terintegrasi gitu. Jadi memang kalau saya lihat, saya juga mengikuti beberapa seminar, banyak pelaku industri yang memang ambil hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh akademia gitu. Jadi memang terintegrasi dengan sangat baik yang menurut saya juga perlu dicontoh gitu untuk Indonesia gitu. Oke. Monggo Pak Didit. Pak Didit masih ada ya? Ada. Monggo Pak Didit menanggapi. Baik, terima kasih Pak. Waduh, terima kasih saya dikasih kesempatan nih. Di sini ada Ilma, saya ingat dulu. Halo Pak Didit. Alhamdulillah. Tenang ketemu Pak Didit lagi. Alhamdulillah, jadi ingat zaman kuliah dulu ya. Iya Pak, ya ampun. Nah, tentang pariwisata ya. Ini saya lakukan dulu, saya kerja di industri pesawat terbang ya. 20 tahun saya kerja di sana. Kerjaannya itu pameran, menyiapkan pameran di negara-negara yang ngadain pameran pesawat terbang. Ya. Jadi keliling mulai dari ASEAN, Timur Tengah, Eropa, gitu, Amerika. Taiwan, macam itu. Nah itu setiap tahun keliling di sana. Memang salah satu supaya kita bisa dipandang itu adalah kita punya produk. Zaman Pak Habibie itu kita bisa menyuarakan Indonesia melalui produk pesawat terbang gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak bisa diteruskan. Gitu. Nah itu menurut saya satu kesempatan yang baik gitu ya. Jadi bukan hanya pariwisata itu bukan hanya budaya, bukan hanya alam, bukan hanya tapi macam-macam produk juga gitu ya. Kalau industri budaya seperti Korea itu kan dia menyerang Indonesia itu lewat musik, ada K-pop ya, lewat makanan, gitu. Lewat apalagi macam-macam gitu sehingga orang itu tertarik Korea gitu. Nah ini Indonesia juga harus melakukan suatu hal yang sama. Kita udah melakukan itu tapi paling sampai Malaysia, sampai Singapura gitu ya. Jadi ada penyanyi-penyanyi kita digemari di Malaysia. Gitu. Nah ini gimana kalau bisa lebih luas? Kurang lebih seperti itu. Yang saya lakukan sebagai akademisi sekarang ini saya banyak membimbing mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah. Itu mulai dari Aceh sampai mana waktu itu ya, sampai Papua. Nah mereka itu meriset gitu. Riset dan saya wajibkan untuk mereka menulis gitu ya, menulis hasil risetnya ini diupload. Nah itu bisa diakses ke seluruh dunia gitu. Oh ternyata di Indonesia itu bukan hanya Bali gitu. Ya, ternyata di Lampung ada, di Palembang ada gitu ya. Bahkan di Rembang pun ada, gitu. Di Madiun ada, gitu. Di Ngawi ada. Gitu. Nah seluruh Indonesia itu mempunyai potensi wisata.
Nah, kalau ini dikembangkan itu wah Indonesia ini sangat kaya raya gitu. Jadi wisata-wisata yang kecil-kecil tuh kaya raya. Namun ya perlu disiapkan itu bukan hanya kita promosi ke luar negeri, tapi masyarakat di dalam negerinya juga perlu sangat-sangat disiapkan gitu. Karena apa? Banyak pengunjungnya gitu, maka mulai muncul suatu kerusakan lingkungan gitu ya. Contohnya Tangkuban Perahu gitu ya. Tangkuban Perahu itu dulu indah ya. Kita datang ke sana, bisa lihat kawah, pas segala macam, turun ke kawah, kita ngambil belerang. Sekarang yang terjadi adalah tenda biru gitu karena orang jualan itu semua. Banyak yang jual. Nah, hampir terjadi di semua tempat wisata yang kemudian menjadi ramai dikunjungi adalah kerusakan lingkungan. Nah, ini perlu disiapkan bukan hanya promosinya saja, tapi masyarakat di dalamnya juga perlu diperkuat gitu bagaimana menghadapi gelombang wisata ini. Katakanlah misalnya kita berharap yang baik, pandemi ini selesai. Maka ada gelombang wisata. Yang tadinya tempat wisata yang indah, pas segala macam. Nah, contohnya Bunaken. Bunaken itu sekarang sudah mau ditutup karena apa? Sampahnya sangat banyak. Nah, ini warning buat kita gitu ya. Warning buat kita. Jadi masyarakatnya itu tidak siap. Tidak siap untuk menghadapi wisata. Tidak siap untuk menghadapi banyak orang datang ke situ. Ada promosi keluar, kita juga ada kan masyarakat di dalam. Gitu. Jadi dua arah lah gitu, membina di dalam dan juga mempromosikan di luar. Supaya begitu ada orang datang macam kayak Thailand, macam kayak Malaysia itu udah siap. Jadi infrastruktur dan masyarakat lokalnya itu siap dan promosinya juga siap. Nah, mereka datang kita udah siap gitu. Nah, aturan-aturannya, hukum-hukumnya, nah itu sudah siap semua. Nah, itu merupakan suatu pemasaran wisata yang ideal kalau menurut saya begitu. Kira-kira masukan saya itu aja gitu. Sukses Ilma gitu. Semoga jalan terus ya. Terima kasih Pak Didit. Terima kasih Pak Didit. Nah, ini menyangkut salah satu produk suatu negara gitu, disebutkan gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak Gita Wirjawan, mantan Menteri Perdagangan pada zamannya Pak SBY, itu dia memberikan presentasi judulnya The Future Indonesia in 2045. Jadi Indonesia tahun 2045. Nah, pemaparannya mulai dari soal demokrasi sampai soal soft power. Dia bicara soal soft power. Yang menarik di antara item yang dia sebut sebagai soft power itu dia menyebutkan dangdutization of the world. Jadi mendangdutkan dunia gitu ya, salah satu soft power. Nah, Mbak Ilma, bagaimana musik dangdut di Inggris? Sejujurnya belum pernah kedengeran ada musik dangdut di Inggris sih, gitu. Belum ada ya? Belum. Ya paling kalau ada acara-acara Indonesia, ada acara dangdutannya. Tapi yang joget-joget ya orang Indonesia. Itu sih. Ya memang dia bicara itu dia bicara di sekolah Lemhanas beberapa bulan yang lalu. Dan dia kan salah satu pendiri dan perintis dari School of Government and Public Policy yang ada di Sentul, Bogor. Ya. Pak Dwi, ini ada Pak Heri Hudrasyah, ini guru kita juga. Oke. Pak Heri, monggo Pak Heri mau Pak Heri menyampaikan sesuatu. Pak Heri. Pak Heri adalah dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB. Iya. Selamat malam. Selamat malam Pak Dwi, Ilma. Selamat malam Pak Heri. Sobat nih. Kang Didi. Semua kumpul sama satu kampus dulu. Iya. Ini Kang Irwan. Ya, saya juga nggak nyangka nih Pak Dwi sore ini bisa ketemu begitu banyak para alumni. Iya ini. Seneng aja saya sih. Iya. Terutama terakhir saya nengok Ilma itu 3 tahun yang lalu ya pada masa
sebelum ada COVID, kami kebetulan ada kesempatan ke London ketemu Ilma. Wah, saya senang sekali karena kebetulan Ilma satu fakultas dengan kami saat itu di SBM ITB, ya, Pak. Ya. SBM ITB. Saya itu mendalami penelitian tentang masalah branding, khususnya emotional branding, dan cukup banyak catatan-catatan yang dilakukan dengan Ilma gitu ya. Makanya semakin paham tentang masalah emotional branding, waktu masuk ke pariwisataan di tingkat di London itu cocok lah Ilma. Nanti saya harap juga dia pulang ke Indonesia itu banyak cerita tentang metode riset tentang kepariwisataan. Saya terus terang, saya prihatin ya gitu ya, karena beberapa saat seperti ini kejadiannya ada COVID, sebelum ada COVID pun juga masalah kepariwisataan itu sangat ini sekali ya, sangat memprihatinkan sebetulnya. Dibilang di kita banyak sekali yang disampaikan, tadi juga kan teman-teman juga, Kang Didit ya, Ilma juga banyak cerita waktu saya ke London, kemudian juga Mas Irwan ini selalu suka saya undang nih di mata kuliah saya. Jadi harus memang banyak kita tetap support ya, karena nggak bisa berarti satu aja gitu. Di Asia Pasifik mungkin kuat gitu, tapi ke daerah Eropa itu relatif hanya di Belanda saja gitu. Nah saya sebetulnya ketika Ilma belajar di Inggris ya saya udah mulai lagi, karena Ilma maksud saya dia nanti kalau pulang ke Indonesia udah ada landasan kepariwisataannya. Nah saya dengan tim mahasiswa saya di SBM, saya juga sama, jadi sedang penyiapan untuk studi kepariwisataan juga. Saya lagi support masalah Ciletuh saat ini tuh ada udah ada itu sih partisipasi masyarakat Jawa Barat saja. Saya harap nanti kalau Ilma udah pulang akan semakin kuat gitu. Karena maksud saya ini kalau nggak dilandasi solidaritas Jawa Barat, rasanya kurang di kampus tuh, kurang ini gimana sih orang Jawa Barat udah tahu ada pengakuan yang bagus gitu. Betul. Tapi didiamkan saja. Nah ini saya sudah mencoba memotivasi para mahasiswa di SBM, S1 dan MBA untuk melihatlah istilah saya itu ya, kita solidaritas ke provinsi gitu ya, ke Jawa Barat gitu. Apa sih yang bisa sumbangkan? Jadi kalau misalnya kita riset masalah di MBA khususnya ya, tentang bisnis apa gitu. Jadi saya ingin ada lebih bermakna terhadap terhadap suatu kehidupan lah. Belum sih, banyak baru 8 mahasiswa yang menyelesaikan tesisnya. Saya harap memang saya juga sampaikan ke sana. Kami sih berpartisipasi gitu kan, mereka juga perlu konteks ke university gitu. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa, pokoknya saya orang Jawa Barat pengen berpartisipasi gitu. Dan tadi kan kayak Kang Didit bilang, ya kita harus sama nama baik ya, apalagi kalau itu udah tingkatnya udah Indonesia, kan ada Ten Bali gitu ya, tapi walau alam nih Ten Bali-nya sekarang nih. Walaupun saya webinar itu dengan tagline-nya itu dream now, visit letters gitu ya. Walau alam. Nanti apakah terus bisa dream now, visit letters gitu. Dan memang hadap itu dengan tadi pengalaman ya, dari ceritain Ilma, diceritakan Kang Didit, itu bahwa masyarakat setempat masih belum merasa ini, Mas Irwan. Jadi di Ciletuh tuh masih belum merasa saya tuh akan kedatangan tamu dan saya harus siap. Jadi itu lebih siap di masyarakat Bali memang, betul. Jadi ini rasa-rasanya menyiapkan hal tersebut itu yang saya lihat itu baru di Lombok gitu ya, di Lombok
kayaknya kok pinter amat ya dia mempersiapkan mental suku Sasaknya itu lebih well. Ini barangkali seperti itu. Ya saya senang dengan adanya acara kita ketemu ini, setidaknya bertukar informasi. Juga terima kasih banyak. Terima kasih Pak Heri. Mas ketemu banyak teman. Ada Pak Erlan tadi, saya baru ketemu juga sama beliau. Luar biasa. Ya, sukses selalu Ilma. Risetnya luar biasa nih. Kalau pulang ini lanjut selesai. Ya, sama ditagih buku Pak Heri. Jadi Ilma suruh oleh-oleh buku yang dia tulis. Ya Pak, aduh. Ya. Ini ada satu lagi nih dari perspektif desain, ini ada Taifa Sagir dulu dulu senior kami. Ada Taifa ya. Taifa, silakan Taifa, mangga. Ini keren kafe nih. Ini banyak orang di kafe bener. Ini saya beri gambar ya, soalnya sambil ngasuh cucu. Mangga. Ada Mang Bu Iva. Alhamdulillah. Senang ketemu Ilma, ketemu teman-teman yang lain juga malam ini. Iya. Ya, senang Bu Iva. Saya ini tadi ya itu karena sibuk sama cucu ya, masuknya telat, jadi agak baru masuk berapa menit ya gitu. Jadi masih ngikutin lah. Tapi yang jelas kalau soal pariwisata untuk di lingkungan kan selalu aja ada yang ambil masalah pariwisata ya. Dan walaupun kelihatannya kita karena ngebimbingnya sering gitu ya gitu-gitu aja, padahal sebenarnya bukan percepatan ya, persaingan atau keadaan di dunia itu ya memang kita mau saing, memang harus mempersiapkan diri sehingga itu jadi tujuan gitu ya. Kalau nggak siap sama sekali ya berantakan, terutama sebenarnya masalah sosiologinya kalau menurut saya ya, karena memang kadang-kadang kita promosi tapi itu tadi kecuali kepada jadi tipe ini dulu ya, turisnya ya, tipe wisatawan ya, karena kalau memang mau wisata alam, yang datang ke alam tuh pasti cinta alam ya, dan memang nggak banyak nuntut ya, nggak nuntut wisata budayanya lah gitu. Kayaknya kalau di Indonesia, kalau menurut saya yang itu tuh kayak Ciletuh gitu ya. Ciletuh kan sebenarnya memang kalau tadi Pak perlu disosialisasikan, tapi memang nggak perlu melakukan apa-apa. Ini yang jangan ngerusak kayak gitu. Nah, jadi kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang tugas akhir yang membahas itu, saya pikir saya sering menyampaikan, coba kamu lihat dulu deh dampak sosialnya seperti apa, dampak ekonominya seperti apa ya. Kita semangat memang pariwisata itu siap, itu kita K-pop kan, saya punya anak Najwa itu sekarang kelas 3 SMA, itu K-popers banget lah pokoknya, segala walaupun pilihan ya tertentu ya. Cuman jadi kan saya akhirnya karena anak ya, bukan karena anak ada juga bimbingan yang tentang cosplay, tentang K-pop itu ada juga, tapi saya lebih mendalami tentang K-pop itu kan, itu bagaimana pemerintah Korea benar-benar meng-create industri ini jadi sesuatu yang mendunia, dan emang think tanknya luar biasa ya. Kita cari yang itu kan budaya ya, kita cari nih kalau mau wisatanya wisata tempat, ya kan tempat di Indonesia atau semua juga indah ya, belahan surga gitu kan,
terhampar. Nah itu yang sebenarnya mestinya para penggiat pariwisata atau apa, infrastruktur dan kondisi sosial yang daerah-daerah seperti itu sehingga nggak ada gegar budaya. Karena nggak usah orang datang ya, sekarang kan semua culture shock itu lewat gadget juga tanpa kulonuwun ngacak-ngacak segala macem kan. Nah, jadi karena setiap TA saya suka kadang-kadang suka merasa, oh saya belum ngomong ya sama anak ini, itu ngomongnya setahun yang lalu gitu, ulang lagi gitu. Karena banyak yang apa namanya, yang ketinggalan. Cucuku nangis-nangis kedengeran nggak? Iya. Iya. Ya mungkin gitu guys. Kalau buat khusus buat Ilma, saya senang dengan Irwan juga makasih udah ngundang gitu ya. Sami-sami. Memang baru nyampe ya udah gitu aja. Mudah-mudahan ya pariwisata, kalau menurut saya sih pariwisata itu jauh lebih dampak apapun yang kita pengen raih. Nah, akan jadi berantakan. Itu aja kali ya. Terima kasih Bu Ipa. Baik Pak. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menanyakan sesuatu terkait dengan studi lanjutan di Inggris, mumpung ada dosen dari Inggris. Silakan mungkin tips dan triknya nyari beasiswa atau memilih jurusan atau misalkan siapa. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ke Teh Ilma. Kebetulan satu yang baru live, yang sebetulnya okay. tanya-tanya tapi udah live duluan. Oh oke. Ya. Iya. Nah, atau dari Ilma, bisa orang tua dari Ilma ini, Ilma yang diaspora gitu Pak ya, pergi ke London sudah 4 tahun katanya nggak balik-balik, balik sebentar gitu, balik lagi ke sana ke Inggris lagi. Nah ini bagaimana pandangan Pak Yahdi terhadap diaspora Ilma ini, diaspora Indonesia di sana? Waduh, terima kasih. Ini saya bisa ikut acara. Kalau saya memberikan sesuatu pandangan terhadap anak saya subjektif nanti. Ya, itu yang kita inginkan, Pak, subjektivitasnya. Bidang saya juga bidang yang berbeda. Di RI tadi. Saya sangat memahami unsur-unsur wisata yang sifatnya alam begitu ya. Dan sekarang ini di Indonesia sedang booming tentang itu. Ya. Di mana-mana di tiap daerah itu berusaha bahkan daerahnya itu kan sebagai daerah wisata alam. Bisa wisata alam. Bagus untuk pengenalan wilayahnya. Tapi tadi seperti dikatakan oleh Pak Erlan tadi mengatakan kita kadang-kadang belum siap berpromosi, tetapi belum siap secara mentalitas kita di dalam kunjungan. Ya, apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan PAD, wah sudah lagi. Jadi belum apa-apa wisata-wisata itu kemudian dikaitkan dengan pendapatan daerah itu. Wah, nah hitung-hitungannya memang perlu komersial. Tetapi modal awal itu jangan dihitung dulu komersialnya. Ya, harus investasi. Modal awal itu kesiapan mentalitas kita. Betul. Karena itu menyangkut tadi kerusakan lingkungan, bukan hanya kerusakan lingkungan dalam arti rusaknya misalkan vegetasi atau apa, ada grafiti, tangan-tangan jahil seperti itu. Tetapi tadi mentalitas kita nanti ada premanisme,
ada apa japrem istilahnya itu kan ya, jasa preman gitu. Nah itu sangat mengganggu ya. Mungkin tahun pertama kedua orang berkunjung dengan kondisi itu iklannya bukan iklan baik, jadi iklan buruk. Ya, jadi kalau sementara secara nasional kita berpromosi, tetapi dalam negeri sendiri kita berpromosinya negatif nanti. Karena begitu datang, oh jangan ke sana lah, di sana kotor lah, banyak preman lah, harus bayar ini itulah. Jadi suatu iklan negatif yang tidak kita sadari, yang kita peroleh gitu nanti. Nah, berbeda dengan Bali. Bali itu sudah sangat profesional, sudah internasional, masyarakatnya sangat siap. Karena masyarakat memiliki Bali, merasa memiliki kehidupannya itu dari situ. Nah, saya kira ini tugas para di dalam dunia wisata, termasuk anak saya ini, bagaimana mempromosikan jangan hanya dari segi ya nama penting ya, tetapi bagaimana membangun lokal ketika akan mempromosikan wilayahnya untuk didatangi masyarakat wisatawan lah. Lokal maupun internasional. Saya kira itu saja. Saya tidak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk beropini lah. Sama-sama. Terima kasih Pak. Diaspora lagi nih Pak Yahdi. Ini anaknya Mas Joko nih. Monggo Mas Joko Pugu. Anaknya juga diaspora. Terima kasih Mas Dwi, Mas Irfan, dan Mbak Elma. Ini dari judulnya mungkin saya agak terlambat ngikutin, tapi kok ke belakangnya ini kok tadi antara study dan lecture terus kemudian bicara wisata ya. Mungkin Mbak Elmanya sendiri mungkin mengambil ke pariwisataan ini. Tapi saya yang tertarik tentang tadi soal jurnal tadi ya, keterkaitan antara karya tulis ilmiah kemudian dengan jurnal Q1, Q2 yang bagi misi di Indonesia ini menjadi satu momok ini. Bagaimana bisa saya sudah peneliti mau pensiun peneliti saya sudah mentok. Ini saya belum pernah menembus Q2, Q3. Tapi kalau saya ngikutin itu akan berat gitu loh. Kaitannya karena kalau di luar mungkin ya Mbak Irma nanti bisa cerita itu antara konektivitas antara hasil riset yang Q1 dengan industri, pelaku bisnis, itu mungkin sangat kuat. Universitas terkenal itu, di universitasnya tuh ada satu karya tulis ilmiah yang ribuan jumlahnya. Tapi itu adanya di jurnal, begitu loh, inovasi itu. Belum sampai pada taraf aplikasi yang repot ini. Jadi semua karya tulis kita yang Q1, Q2, inovasi itu adanya di jurnal internasional. Scopus, kalau saya kadang-kadang suka kan inovasi di Indonesia itu adanya cuma di Scopus gitu loh. Jadi tidak membumi. Nah kita mau, ini kan di Indonesia, kita harus jujur gitu loh. Kalau saya mengejar itu, saya tidak punya yang namanya Bali Rantai, Mas Irfan, Mas Dwi. Saya tidak punya yang mengembangkan Eroke gitu loh. Kalau ini saya kejar Q1, mencukupi gitu loh. Untuk Q2 itu mungkin Mbak Elma ya, kan ada kriteria yang ketat sekali itu. Sudah bayarnya mahal mungkin, energi kita nggak ada. Ya, hanya saya mau berargumen bahwa saya tidak bisa menembus itu, kemudian saya akan menafikan, saya masih berusaha. Tapi ada satu, mungkin kalau itu kaitannya dengan karya tulis ilmiah di bidang pariwisataan, ini menarik Mbak Elma. Ini memang harus ada satu pendekatan metode-metode tertentu, sehingga itu menjadi satu aplikasi, dan itu rekomendasi kebijakan itu mudah digunakan, diaplikasikan kepada para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Jadi sudah diceritakan, Ciletoh apalagi, Geopark. Bali Rantai cita-cita saya berbasis ekowisata di wilayah kebencanaan, tapi kalau mungkin
nanti Mas Irfan, Mbak Ilma atau siapapun ke sana, mereka tuh punya nanti museum kebencanaan yang luar biasa. Tapi apa? Itu pelan-pelan ini menjadi pusat edukasi. Di sini ada artefak, kemudian ada dokumentasi tentang kebencanaan, ada narasumber. Kemudian kalau peneliti dari luar nanti belajar kebencanaan, sudah mendapat clearance dari Kemlu dan LIPI, bayarnya $1.000 gitu loh, Mas. $1.000 dapat apa? Dapat pemandu, dapat homestay, dapat referensi, dapat narasumber. Itu cita-citanya. Tapi menjelaskan satu hasil identifikasi lokasi kepada pemangku kepentingan, ini persoalan tersendiri. Belum lagi apa kemampuan kita untuk mengidentifikasi. Karena tadi disebutkan tadi dengan Pak siapa tadi, masyarakat itu sudah mengetahui atraksi wisata yang menarik di daerahnya. Bagi dia itu biasa gitu. Ini yang saya punya. Saya menulis satu contoh, misalkan saya mengidentifikasi itu ada 32 atraksi wisata, objek wisata menarik. Ini kan harusnya menjadi satu pengharus utamaan itu di dalam program kerja pemerintah desa. Karena nanti kalau itu tidak mereka kita siapkan itu, apa yang saya tampilkan dalam buku yang bagus itu menjadi kebohongan publik gitu loh. Nah, ini hasil riset itu memang belum selesai. Kalau di kita, karya tulis ilmiah laporan itu belum selesai, itu ada rekomendasi kebijakan, kemudian dituntut dengan karya tulis ilmiah yang berskala Scopus. Nah, ini loh kartunya ini. Ini peneliti itu dianggap ilmiah baru ya. Iya, tapi bagi saya itu enggak lah. Contoh ya, di Merauke itu ada, Mas, namanya Musamus Rumah Semut itu kan itu satu peninggalan yang luar biasa itu. Nah, kebetulan dapat memimpin lokal yang bagus, bagaimana mengembangkan itu. Kalau teorinya mungkin ya, Mbak Ilma ya, kan ada zonasi, mungkin zona inti, kemudian zona penyangga, zona konservasi, dan zona pemanfaatan. Tapi kan saya nggak mampu untuk itu. Saya bilang, coba minta tolong aja ke WWF setempat untuk melakukan satu studi zonasi tentang itu. Nah, tapi mengajari mereka seorang kepala kampung untuk itu susah. Nah, ini metode memang hasil penelitian tidak bisa berhenti sekedar laporan buku 200 halaman, 300 halaman. Tapi juga harus menjadi rekomendasinya ada indikasi program. Dilanjutkan dengan pendampingan. Nah, di Salor, Mas, Salor itu menarik. Rumah tidak makan ya, itu sudah selesai itu. Karena itu dulu bagian lahan usaha satunya transmigrasi. Nah, untung waktu itu dia tanahnya tandus. Wah, hebatnya waktu ada satu pemetaan desa itu adalah yang lokasi yang tidak UT. Kemudian dikembangkan antara masyarakat, kemudian BUMDes-nya setempat, kepala kampung, itu menjadi satu atraksi wisata yang luar biasa gitu loh. Nah, ini kalau ada studi mungkin, ini langka ini. Kalau yang di Merauke ini saya juga minta Universitas Musamus untuk bagaimana ini mendevelop ini, Mas. Saya hanya makronya, Mas. Soal kebijakan, itulah, itu domain saya. Tapi kalau teknis, bagaimana semut itu mau membangun, kemudian relungnya bagaimana, itu kan satu persoalan. Jadi ini salah satu metode, Mbak Ilma mungkin yang perlu bahwa studi-studi wisata itu di samping metode, juga harus menghasilkan satu rekomendasi kebijakan yang teknis. Mapping itu mappingnya tidak hanya mapping soal sumber daya ya. Sumber daya itu adalah sumber daya atraksi wisata. Tapi lokal leader yang mampu untuk itu loh. Ini luar biasa. Saya pengalaman Bali Rantai dengan di Musamu sampai sekarang. Bali Rantai itu, Mas, kalau itu menjadi satu, tidak segede Ciletoh ya, tidak segede Geopark mungkin ya di Jambi atau di Bangka. Tapi dia bisa menjadi satu edukasi untuk bicara soal kebencanaan. Dan itu tadi yang saya ceritakan.
Kalau museum itu artefak itu dikembangkan menjadi satu pusat informasi keilmuan kebencanaan, turis datang itu nggak gratis. Ya tadi $1.500 dengan berbagai macam fasilitasnya ini. Dan mau biasanya kan turis-turis yang memang spesifik tahu ingin belajar soal itu ya. Seperti itu. Oke, baik. Ya, nanti kan kita kami dengan WhatsApp, bisa dengan email, dengan bayar mereka sekian ratus ribu juta, 1 juta per jam atau gimana. Itu dari sisi bisnisnya bisa dikembangkan. Jadi ini Mas, saya mungkin Mbak Ilma nanti bisa cerita bagaimana sih kalau konektif pariwisata kan mungkin nggak begitu menarik ya. Kalau Q1, Q2 itu nanti kan kalau yang tren itu sekarang kan bicara soal konservasi itu, bicara soal konservasi ya. Tapi kalau sampai menembus lebih baik, bukan hanya lebih baik, tapi bagi saya lebih fungsi aja. Aplikasinya ya. Aplikasinya. Kalau saya nembus Scopus dengan studi kasus di daerah kebencanaan, saya pikir terlalu panjang ya Mbak. Itu dengan jurnal-jurnal yang punya tema seperti itu. Ya, saya salut ini juga, ini diaspora ini ya. Saya karakter seorang diaspora paham lah. Bagaimana Mbak Ilma, saya juga pengalaman anak saya udah hampir 10 tahun jarang pulang ini udah pasrah sudah. Yang penting berkarya. Oke, itu saya pikir yang bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih Mas Joko. Sebelum ke Mbak Ilma ini ada satu yang nanya juga, Mbak Repa Kustipia. Bagaimana Kak dengan virtual tourism dan Scottish gastrotourism di UK yang sedang hits? Kebetulan saya sebagai gastronomis kesulitan menjelaskan apa itu gastronomi versi lokal. Karena di Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada istilah gastronomi, padahal itu bisa jadi gastrodiplomasi. Dan kekuatan Indonesia adalah dari komoditas rempah ketika dibahas food system. Terima kasih. Silakan Mbak Ilma. Menarik sekali nih pertanyaannya nih. Sejujurnya terus terang saya kurang tahu mengenai Scottish gastrotourism di UK. Saya sendiri belum pernah coba dan belum pernah tahu itu seperti apa bentuknya, jenisnya itu saya nggak tahu. Ya ini hal yang menarik ya, mungkin kita juga agak kurang mendapat perhatian ya dari sisi kuliner, padahal ini salah satu yang paling salah satu yang potensial juga gitu untuk dipasarkan gitu di mata dunia. Sampai saat ini sih sejauh ini masih seputar makanan-makanan yang sudah dikenal pada umumnya gitu, seperti sate, nasi goreng, masih itu aja sih, paling soto gitu. Jadi belum ada yang benar-benar sophisticated banget sih dari Indonesia. Mungkin paling di kayak bentuk misalnya, saya kurang tahu sih istilah kuliner ya di sini. Jadi sate yang dibikin yang pakai sendok gitu yang disajikan sedikit. Nah, paling sampai situ sih yang saya tahu. Tapi menurut saya ini salah satu hal yang sangat penting untuk di highlight gitu, terutama untuk tourism marketing ke depannya ya untuk di Indonesia. Jadi terima kasih, ini akan saya simpan untuk ke depannya, akan saya juga akan saya garis bawahi untuk potensi-potensi yang bisa kita gali lagi ke depannya. Oke, baik, terima kasih Mbak Ilma. Ada lagi kah kawan-kawan yang ingin bertanya? Silahkan kita akhiri. Gak ada yang mau ngasih komentar atau nanya sesuatu yang lain, termasuk nanya soal beasiswa katanya tadi. Ya, Mas Erlan juga nanya tadi tentang sistem bagaimana cara kalau kita mau sekolah di Inggris. Oh iya, betul. Paling utama jadi gini, kalau sekolah di Inggris memang sebetulnya yang paling pertama yang harus kita persiapkan adalah di universitas apa, kita lihat juga dari sisi modul-modul yang ditawarkan apa. Sebetulnya yang sering kali saya dapat pertanyaan adalah bagaimana mendapatkan LOE dari universitas ya.
salah satu cara yang paling menurut saya paling bisa membantu kita untuk bisa masuk ke universitas favorit di Inggris adalah membuat personal statement yang betul-betul personal gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh bikin personal statement itu masih apa ya, terlalu mengarang-arang, masih apa ya, kurang spesifik gitu, maunya apa sih gitu, kenapa ngambil jurusan itu gitu, kenapa mata kuliah dan modul yang ditawarkan di sana. Jadi yang paling utama adalah tahu apa yang kita mau dulu dan apa yang akan kita lakukan setelah lulus dari sana gitu. Jadi itu yang mungkin bisa ditulis di personal statement. Yang kedua adalah skor IELTS memang sangat penting ya. Jadi ada juga sih beberapa universitas yang menawarkan les bahasa Inggris calon mahasiswa yang skor IELTS-nya mungkin belum sesuai dengan treatment, memenuhi syarat. Jadi ya ada tawaran untuk les bahasa Inggris di universitas, tapi memang itu lebih mahal gitu, jatuhnya lebih mahal lagi. Jadi kita sebisa mungkin kalau bisa sesuai dengan requirement akan lebih baik, minimal 6,5 sampai 7 dalam semua skor ya gitu bisa masuk ke universitas di London. Kemudian apalagi ya, beasiswa. Nah, sebetulnya yang bikin sulit tuh sebenarnya mendapatkan beasiswanya gitu. Saya berkali-kali waktu itu berusaha mendapatkan beasiswa dan baru bisa terwujud sekarang di tahun 2016 gitu, setelah sekian kali jatuh bangun untuk bisa mendapatkan beasiswa. Jadi untuk masuk ke universitasnya sendiri sih tidak terlalu sulit sih menurut saya, asal personal statement dan IELTS-nya sudah mencukupi ya, dan persyaratan lainnya tentunya. Nah, khusus untuk beasiswanya sendiri menurut saya sebenarnya tidak hanya ada LPDP atau Chevening saja yang memang sudah terkenal gitu ya untuk bisa sekolah di London. Ada juga beasiswa langsung dari universitasnya. Jadi kita pelajari apa aja yang menjadi syarat beasiswa di universitas tertentu gitu, yang misalnya kita tuju. Nah, karena saya LPDP, yang paling utama yang harus dipersiapkan adalah memang ada syarat-syaratnya ya, esai gitu. Saya sendiri sejujurnya waktu ikut apply pertama kali LPDP, saya mempersiapkannya itu jauh-jauh hari, bisa sampai 2 tahunan lah itu untuk mempersiapkan diri gitu. Gagal mendapatkan beasiswa berkali-kali, jadi saya belajar dari pengalaman kegagalan itu. Akhirnya saya untuk dapat beasiswa LPDP ini saya betul-betul waktu itu mempersiapkan sebaik mungkin, menulis esai dengan baik sesuai dengan yang diminta gitu oleh LPDP. Yang kedua adalah waktu itu sih ada FGD ya, ada FGD dan juga wawancara. Nah, itu juga saya persiapkan jauh-jauh hari. Saya banyak tanya kepada teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan LPDP sebelumnya, dan juga ikut ada beberapa ini sih waktu itu seminar-seminar tentang LPDP. Jadi ya berusaha sedemikian rupa sebaik mungkin untuk belajar gitu dan mempersiapkan diri jauh-jauh hari sehingga bisa mencapai semua yang kita inginkan gitu. Itu sih mungkin ya. Dan salah satunya lagi adalah doa ya. Doanya harus kenceng. Itu sih. Termasuk restu orang tua ya. Restu orang tua, betul sekali. Gitu. Silakan kawan-kawan, ada lagi kah yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, satu sebelum kita tutup, Mbak Irma, turisme tadi sempat disebut soal maraknya wisata alam di Indonesia ya. Hampir setiap atau banyak desa di Indonesia ini berlomba-lomba untuk mencari potensi wisata alamnya, sampai ada yang di Sukabumi itu yang desa di atas awan membludak tak karuan, akhirnya ambiar. Citorek. Ya itu
Saya punya salah satu supervisor saya adalah ahli di bidang resident, jadi ekoturism, dan dia fokusnya adalah di resident resident participation terhadap tourism. Jadi memang fokus research-nya adalah mempersiapkan residen-residen yang di mana destinasi wisata tersebut berlokasi gitu, untuk bisa tempat tidak hanya dari sisi mentalnya saja, tidak hanya dari sisi psikologisnya saja, tetapi juga dari sisi bisnisnya. Jadi dengan adanya tempat wisata baru di lokasi tersebut, tentunya bisa memberikan potensi ekonomi gitu di lingkungan tersebut. Jadi memang sejauh yang saya tahu gitu ya, setelah saya diskusi dengan beliau, salah satu supervisor saya adalah memang perlu ada semacam stakeholder khusus yang bisa mempersiapkan itu gitu di tempat-tempat wisata tertentu itu gitu. Jadi memang harus ada persiapan khusus, entah dari mulai I don't know, maybe penyuluhan gitu ya, atau hal-hal teknis yang mungkin memang harus perlu dipersiapkan ya, secara inovasinya seperti apa, dan juga pengertian-pengertian terhadap mereka bahwa tempat mereka akan menjadi sebuah destinasi wisata yang mungkin akan bisa jadi over tourism gitu. Nah ini sendiri juga harus harus ada pengertian gitu, harus ada understanding gitu, tidak di stakeholder sendiri gitu, tapi juga dari pelaku policy di sana gitu. Kurang lebih begitu sih. Ya, oke. Pertanyaan lagi Mbak Ilma, FGD yang Ilma ikuti di PDP itu membahas tentang apa? Itu tahap keberapa dalam proses beasiswa di LPDP? Waktu itu FGD-nya membahas tentang Pancasila. Wah, berat itu ya. Iya, Pancasila. Jadi kita dikasih artikel gitu. Kalau nggak salah memang intinya tentang Pancasila, dan agak-agak lupa sih sebenarnya itu Pancasila di mata anak-anak muda saat ini gitu. Bagaimana anak-anak muda di Indonesia, apakah bagaimana mereka mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi pas FGD itu kita diminta untuk berdiskusi bagaimana artikel itu relevan atau tidak di kehidupan kita gitu. Jadi yang paling utama sih waktu FGD itu sebetulnya katanya sih yang dilihat adalah leadership-nya. Jadi bagaimana seorang calon awardee itu bisa menunjukkan sisi kepemimpinannya dalam memimpin diskusi. Ya. So, itu salah satunya. Oke, baik. Kurang tahap terakhir sih sebelum wawancara. Oke. Closing statement, Ilma, silakan. Oke, terima kasih kepada yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Heri, Pak Didit, Mas Irwan, dan juga Pak Dwi yang sudah memberikan kesempatan di sini untuk bisa sharing di sini. Mungkin Bu Iva juga mungkin masih ada di sini ya. Masih mau memantau. Terima kasih juga. Dan juga teman-teman yang hadir, terima kasih sekali atas kesempatannya. Mungkin pesan saya buat yang duta dari negara kita gitu. Jadi kemanapun kita berada, apalagi ada di luar negeri seperti saya ini, memang ada kewajiban moral untuk menjaga nama baik Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan dengan diskusi kali ini bisa membangun Indonesia ke depannya, tidak hanya dari nama baiknya saja, tapi secara kepariwisataan juga. Oke, terima kasih Ilma. Silakan Mas Irwan. Oke, terima kasih Ilma. Sangat
saya akan branding tadi dari paparan Ilma dan juga diskusi dengan kawan-kawan yang lain. Branding itu harus diimbangi dengan kesiapan back end, kemudian juga terkait juga dengan menyiapkan stakeholder lokal, kemudian terkait dengan destinasi perlu disiapkan untuk experientialnya yang komprehensif dan harus bisa menjadi platform untuk munculnya riset-riset terkait konten lokal. Kemudian Indonesia, tadi kita banyak diskusi tentang nation branding, harus siapkan produk, nggak cuma sekedar destinasinya, alamnya, tapi juga banyak aspek-aspek yang lain. Tadi kita bicara produk, kita bicara konten-konten budaya dan seterusnya. Perkuat mental model, siapkan konten untuk kemudian baru dipromosikan sebagai sebuah brand. Kemudian terkait dengan research climate, UK sangat suportif di level pemerintah maupun juga institusi, dan juga bagaimana menghubungkan dengan industri sebagai muara atau hilirisasi dari hasil riset untuk kemudian bisa digunakan oleh mereka dan juga dapat menghasilkan atau melahirkan rekomendasi bagi para stakeholders. Kemudian terakhir tentang diaspora di UK, sharing dari Ilma, pastikan program yang akan dipilih, kemudian buatlah letter of intent atau personal statement yang powerful, targetkan skor IELTS 6,5 sampai 7, usahakan mendapatkan beasiswa dari mana saja pintunya, LPDP, Chevening, local universities. Kemudian terkait khusus LPDP, harus membuat esai, siapkan lebih lama, lebih baik. 2 tahun. 2 tahun. Betul, 2 tahun. Luar biasa ya. Nah, kemudian juga FGD wawancara dan proses-proses yang harus disiapkan jauh-jauh hari, dan tentu saja doa dan restu dari orang tua. Nah, ini ada quote dari Ilma yang rasanya kita setuju lah. Kita adalah duta Indonesia, wajib menjaga nama baik negara kita. Jangan malu-maluin. Oke, demikian hasil dari diskusi kita, sangat menarik, sangat inspiratif. Kemudian sebelum kita tutup, saya akan menginformasikan untuk seri minggu depan, ini seri terakhir ya Pak Dwi, ya, tentang Diaspora Series. Kita akan kedatangan tamu Mas Roni Elimin dari Down Under dari Australia. Roni Elimin saat ini menjadi koordinator untuk Vocational Education dan Training. Vocational Education dan Training itu seperti TAFE ya, Technical and Further Education. Kalau TAFE itu yang negerinya, ini yang swastanya, vocationalnya. Nah, college-nya adalah College of Sport and Fitness di Sydney, Australia. Mas Roni ini dulu sempat bareng sama saya di industri advertising. Beliau background-nya strategy planner, jadi sangat menarik ketika tiba-tiba hijrah for good menjadi permanent resident di Australia, dan justru malah shiftingnya ke edukasi. Jadi mungkin sama-sama juga dengan Ilma. Nah, ini mudah-mudahan kalau kawan-kawan ada keleluasan waktu di 10 November Selasa depan jam 19.30 sama kita akan ngobrol lagi terkait dengan seri terakhir Diaspora. Nah, Insyaallah. Meskipun seri terakhir bukan berarti Membumi Lestari tidak mengundang orang lagi yang dari luar negeri ya, tetap nanti kita akan cari champion-champion yang memberikan inspirasi untuk sustainability dalam kehidupan sehari-hari. Dari manapun nanti kita